Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Anak-anak, pada hari ini tepat hari Pramuka yang ke-59. Maka dirgahayu Hari Pramuka. Untuk mengawali pelajaran kita PPKN, maka hari ini adalah hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Oke anak-anak, segera kita mulai materi kita, yaitu tentang bab pertama, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita sebagai warga negara tentunya harus memahami, harus mengetahui di mana sejarahnya Pancasila itu bagaimana. Sehingga memahami sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, setiap warga negara sebagai tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perjuangan ini adalah bukan semata-mata perjuangan secara fisik, akan tetapi adalah karunia Allah dalam bentuk kemerdekaan. Harus begitu kita. Nah, untuk mengawali bagaimana negara ini didirikan, maka dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Harus dipersiapkan dulu, yang namanya adalah BPUPKI. Oke, ingat ya, yaitu dibentuk BPUPKI. BPUPKI melaksanakan sidang dua kali. Yang pertama adalah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di dalam sidang pertama ini ada para tokoh-tokoh negara yang dinamakan Founding Fathers. Wah, ini dia. Apa itu Founding Fathers? Di antaranya ada tokoh, di antaranya Bapak Muhammad Yamin mengusulkan bagaimana asas dasar negara itu. Master Supomo juga begitu, menyampaikan semua. Insinyur Soekarno juga menyampaikan. Jadi ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan-rumusan itu, sehingga rumusan-rumusan dari Pancasila yang sekarang ini dan negara ini adalah merupakan kesepakatan bersama. Ini sudah disepakati oleh bangsa Indonesia waktu itu, yang mewakili dari berbagai daerah. Muncullah 3 tokoh yang mengusulkan, sehingga 1 Juni dinamakan hari lahirnya Pancasila. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca di buku modul ada, di buku e-book yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ada semua di situ lengkap, yaitu namanya buku siswa. Anak-anak bisa mendownload atau membaca di e-booknya. Buku siswa judulnya. Buku siswa ada, buku guru ada, sehingga untuk pedomannya anak-anak harus bisa mengikuti sekarang. Nah ini terkait dengan sidang yang pertama. Sidang yang kedua membahas apa anak-anak? Setelah tadi adalah asas dasar negara, yaitu bentuk negara. Ibarat rumah anak-anak, kalau akan membangun rumah tentunya akan membuat pondasi. Pondasinya ini harus lebih kuat. Yang di rumahnya besar, pondasinya tidak kuat, akan roboh. Artinya apa? Asas dasar negara ini sudah disepakati bersama-sama dari beberapa tokoh itu. Sehingga disepakati adalah asas negara kita adalah Pancasila. Nah, di sidang kedua bentuk negara, yang mana bentuk negara tersebut sudah dirumuskan juga, yang akhirnya menelurkan beberapa usulan-usulan, yang diantaranya ada pada beberapa poin pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul, yang ketiga adalah batang tubuh. Ini bentuk kemufakatan dalam merumuskan asas dasar negara itu. Sehingga Pancasila sudah final. Maka anak-anak sering mendengarkan NKRI harga mati, inilah Pancasila. Nah ini. Itu diantaranya BPUPKI, sidang yang pertama. Yang kedua, yaitu bentuk negara. Tentunya bentuk negara nanti akan dibicarakan tentang
bagaimana persiapan kemerdekaannya, bagaimana undang-undang dasarnya, dan batang tubuhnya. Oke, ini nanti akan panjang lebar, mungkin waktunya tidak mencukupi karena waktunya terbatas, sehingga anak-anak untuk lebih luasnya nanti kalian bisa membaca buku siswa di webnya Kemendikbud, yaitu buku elektronik. Ada buku siswa, ada buku guru. Ini kalian sudah membuka di internet, sekarang sudah luas sekali. Kita tidak usah beli, cukup klik, sudah bisa. Itulah kemudahan-kemudahan kita. Nah, di era pandemi ini, kita dituntut untuk menguasai IT. Sama saya juga belajar ini. Sehingga dalam kegiatan belajar mengajarnya, di era pandemi harus serba IT. Dalam bentuk e-learning, dalam ini dan itu. Sehingga anak-anak saya kira lebih canggih daripada saya mungkin. Saya kira itu anak-anak selamat belajar dengan baik, selamat melaksanakan tugas. Tolong anak-anak jangan jenuh-jenuh untuk belajar, apalagi tugas dan lainnya dari Bapak dan Ibu guru. Selamat belajar, sukses, dan merdeka!